Ahibati fillah, ketahuilah bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Camkan itu. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Jangan pernah merasa ketika engkau taat sama Allah Azza wa Jal, dunia ini akan jadi surga buat kita. Engkau akan terlepas dari musibah. Karena engkau sering berangkat umroh dan haji. Engkau sering bersodakoh. Mungkin sebagian orang berpikir, aku tidak akan terkena musibah. Aku tidak akan terkena penyakit. Urusanku akan dimudahkan sama Allah Azza wa Jal. La. Nabi Adam alaihissalam. Nabi. Manusia pertama. Sejak turun di muka bumi ini, Allah kasih bala. Bagaimana beliau dipisahkan dari istrinya, Hawa. Entah berapa lama. Kalau kita membaca tafsir para ulama tentang pertemuan Nabi Adam dan Hawa, ada banyak cerita, ada banyak versi. Tapi wallahu a'lam bishawab mana yang benar. Tapi perpisahan mereka lama. Yang satu katanya diturunkan di India, yang satu katanya diturunkan di Jeddah. Cuma ada 2 manusia pada waktu itu. Bagaimana Allah uji mereka saling mencari. Sampai Allah pertemukan mereka. Kemudian keduanya ingin punya anak. Setiap kali hamil punya anak, meninggal anaknya. Nabi. Sampai akhirnya dikasih anak. Ternyata anaknya saling membunuh. Gimana ayah yang dikatakan di beberapa tafsir bahwa Nabi Adam ini jadi cerita Israiliyat ya. Yang jangan dipercaya, jangan ditolak. Kecuali bertentangan dengan agama. Katanya Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu berangkat haji. Tahu-tahu pulang sudah mendapati Habil dibunuh oleh Qabil. Gimana seorang ayah mendapati anaknya membunuh anaknya yang satunya? Hadid dunia jemaah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana berdakwah 950 tahun anaknya nggak masuk Islam. Makanya sebagian orang tua mendapatkan ujian di anaknya sekarang. Anaknya durhaka. Anaknya jauh dari kata Nabi Nuh alaihissalam. Yang kita akan berpikir seharusnya Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah. Allah kabulkan doanya anaknya jadi soleh. Anaknya masuk Islam. Enggak. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat dikabulkannya semua doa. Tidak. Allah janji semua doa dikabulkan. Tapi bukan di dunia saja. Istrinya. Gimana coba? 950 tahun didampingi oleh istri yang berkhianat sama suami. Bukan urusan ranjang pengkhianatannya. Tapi urusan dalam keimanan. Antum baru hidup 10 tahun sama istri sudah mengeluh. Ya Allah Ustaz gak kuat sama istri anak. Nabi Nuh 950 tahun. Baik, kemudian Nabi Saleh. Sebelumnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Bagaimana beliau datang kepada kaumnya mengajak mereka kepada Allah. Mereka minta mukjizat. Allah keluarkan onta dari batu. Onta itu hamil. Agar mereka yakin ini onta beneran. Dan onta itu punya anak. Apa yang dilakukan kaumnya? Dibunuh itu onta. Lalu mereka mau membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Ibrahim. Siapa yang gak tahu dengan ceritanya Nabi Ibrahim. Anda ingin kita mulai sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga tumbuh keyakinan yang membuat kita ringan menghadapi apapun dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi, dilemparkan ke api. Nabi yang berdakwah mengajak kepada Allah. Kemudian beliau harus hijrah meninggalkan kaumnya.
Kalau Nabi Nuh diuji sama anaknya, Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ayahnya sendiri. Mungkin sebagian kita mengalami itu. Dapat ayah yang zalim. Dapat ayah yang kafir. Dapat ayah yang fasik. Dapat ayah yang tidak bertanggung jawab. Nah itu ujian. Engkau harus yakin ini memang ujianmu. Nabi Ibrahim ingin punya anak. Nabi berdoa sampai umur 86 tahun. Baru dikasih anak. Antum baru umur 50 tahun sudah putus asa. Kayaknya saya nggak dikasih anak sama Allah. Anak sudah ke dokter. Ternyata anak mandul. Ternyata istri anak mandul. Baik. Dokter mengatakan itu. Dan secara medis mungkin nggak bisa punya anak. Tapi idza aradallahu amran. Kalau Allah ingin memutuskan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jadi. Barusan mati lampu itu padam listrik itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yakin antum jamaah? Bentar lagi mati lagi, wallahu a'lam. Kita tunggu. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak sampai umur 86 tahun baru Allah kasih. Dan Allah bisa kasih anak jamaah tanpa ada suami. Nabi Isa alaihissalam. Artinya nggak ada yang mustahil buat Allah. Lalu kenapa kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa sebagian kita masih ragu dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dikasih ujian. Bapaknya mau menyembelih dia. Dan ujian itu lebih besar buat Nabi Ismail apa lebih besar buat Nabi Ibrahim? Ayah jamaah harus nyembelih anaknya. Nak, aku nunggu engkau nak 86 tahun. Ditunggu nih anak. Sampai lahir bagaimana orang tua berpikir akan ada penerusnya yang melanjutkan dakwah dan perjuangan ini. Tahu-tahu datang perintah sembelih anak. Mau ngomong apa Nabi Ibrahim? Ngomong sama anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Aku bermimpi menyembelihmu nak. Fandur madza tara. Coba engkau pikirkan. Gimana pendapatmu? Tanpa banyak berpikir Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, dapat anak yang berbakti. Tapi tetap harus disembelih anaknya. Berangkat Nabi Ibrahim ambil pisau. Beliau asah itu pedang, itu pisau. Kemudian beliau benar-benar letakkan di lehernya anaknya. Kita kan sekarang dengar ceritanya tahu-tahu diganti sama domba. Kasih domba yang besar ya. Nabi Ibrahim meletakkan itu pisau benar-benar diletakkan di leher anaknya siapa? Enggak ada beliau, ya Allah, apa engkau mau kasih ganti sama domba? Ini cerita kita sekarang. Buat Nabi Ibrahim enggak ada cerita domba itu. Yang ada dalam benak Nabi Ibrahim, aku melaksanakan perintah Tuhanku dan semoga Allah ridho sama aku. Ismail mengatakan lakukan ya Abah. Semoga Allah ridho sama kita. Allah kasih ganti. Karena keyakinan mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya istri 2. Dan kalau antum tahu bagaimana perjuangan Nabi Ya'qub menghadapi kecemburuan kedua istrinya. Yang nanti akan berdampak kepada anak-anak. Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Ya'qub itu perhatian lebih sama Nabi Yusuf? Nah.
karena adabnya. Bukan. Nah, karena Nabi Yusuf pernah mimpi. Dia sebelum mimpi, sebelum bicara adab itu, saudara-saudaranya sudah melihat perhatian Nabi Yakub ini lebih sama Yusuf alaihissalam. Yang menyebabkan mereka merasa iri gitu. Nah, anak terakhir. Anak terakhirnya adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Nah, ya, karena ibunya Nabi Yusuf meninggal, kasihkan hadiah. Gak ada ibunya Nabi Yusuf ini. Jadi ketika Benyamin lahir, meninggal ibunya. Mau tidak mau, sang ayah melihat ini gak ada emaknya gitu loh. Kalau yang kakak-kakaknya ada emaknya. Sehingga Nabi Yakub memberikan perhatian itu bukan karena pilih kasih, tapi karena kondisi. Seperti kalau ada di rumah umpamanya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Apakah akan disamakan dengan yang tidak berkebutuhan khusus? Enggak. Apakah kemudian sang kakak mengatakan ini pilih kasih ayah? Lu enggak, itu adikmu enggak bisa jalan. Yang ini habis enggak ada emaknya dia. Kalau sang bapak enggak perhatian, selesai habis. Kalau ada emaknya, bapak keluar kota, tetap ada yang ngurusin anaknya. Jadi memang perhatian Nabi Yakub itu bukan karena pilih kasih. Karena memang kondisi anaknya berkebutuhan khusus. Ditinggal mati oleh ibunya. Benyamin juga seperti itu. Makanya dikatakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai. Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai daripada kita semua. Enggak. Karena kondisi kebutuhan khusus. Udah kasih hadiah. Masya Allah. Baik, selesai. Nabi Yakub diuji sama anaknya. Yusuf cilik ini diuji sama saudara-saudaranya. Mau dibunuh jemaah. Gimana? Akhirnya mereka musyawarah. Enggak, jangan dibunuh. Udahlah, dibuang saja. Allahu Akbar. Dan mereka buang. Selesai dibuang. Ujian Nabi Yusuf selesai? Enggak. Diuji lagi dia menjadi budak, diperjual belikan, kemudian diangkat anak, kemudian setelah itu digodain sama perempuan, setelah itu dipenjara. Dunia ini gak bersahabat dengan siapapun. Jangan pernah berpikir ketika engkau jadi orang soleh, dunia ini jadi surga buat engkau. Nabi SAW mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Ini yang antum harus yakin. Penjara buat orang mukmin itu. Dan surga buat orang-orang kafir. Berarti kalau engkau ingin bersenang-senang di dunia ini, tidak taat dengan aturan, tidak melaksanakan perintah, jadi kafir nantinya. Makanya setinggi apapun keimanan seseorang, itu tetap akan dikasih bala dan ujian. Bahkan kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balanya siapa? Para nabi. Taib Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya, ujian buat Bani Israel. Bagaimana Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki mereka. Lahir disembelih. Bukan dibunuh ya. Kan ada yang dibunuh, dibuang atau apa. Allah mengatakan yuzabbihuna abna'ahum. Disembelih. Ditungguin emaknya itu lahiran di dalam. Udah dikirim tuh namanya bidan-bidan pada waktu itu. Laki keluar sembelih. Ujian buat Bani Israel. Lahir Nabi Musa. Dibuang Nabi Musa. Hidup di istana Fir'aun. Kemudian dikasih ujian lagi. Dia mau melerai dua orang yang bertengkar. Tahu-tahu mati yang didorong sama Nabi Musa AS. Nabi Musa harus mengembala kambing, meninggalkan Mesir. Gak tahu dia mau kemana aja. Gak tahu. Minta petunjuk sama Allah, berangkat ke Madian. Di sana singkat cerita beliau menikah
Dengan mahar. Apa maharnya? Nah, apa maharnya? Yang kecil. Iya, bekerja ngapain? Bercocok tanam. Ngembala kambing, kasih hadiahnya. Berapa tahun ngembala kambing? Berapa tahun? Ada yang 7? Enggak, 10 tahun. Nah, berapa tahun? 10 tahun. Pikirnya karena orang jauh maharnya dikit ya, Mah. Di Bukit Tinggi ini berapa maharnya biasanya? Pasarannya berapa? Enggak lah, seperangkat alat sholat lah. Iya. Kalau kita beli 4 perangkat alat sholat bisa dapat 4. Gembala kambing 1 istrinya itu. Gembala kambing 8 tahun plus 2 tahun. Diuji lagi sama Allah. Harus bekerja. Jadi pengembala 10 tahun, 8 plus 2 ya. Karena yang 8 tahun itu yang disepakati, yang 2 tahun itu ya ihsan. Dan beliau lakukan. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berangkat ke Mesir lagi. Bagaimana cobaan dan godaan beliau menghadapi Fir'aun. Bagaimana kemudian beliau dikejar-kejar mau dibantai sama Fir'aun. Sampai ke pantai. Kita tahu cerita itu. Di sini harus tumbuh keyakinan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini negeri bala. Dan Allah tatkala menentukan bala. Allah sudah takar sesuai dengan kemauan kita. Nggak ada ceritanya nggak mampu saya Ustaz. Makanya ketika orang bunuh diri, Allah murka sama orang itu. Karena dia berburuk sangka kepada Allah. Karena dia merasa Allah memberikan cobaan yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Di luar batas kemampuan dia. Dia udah suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia mengakhiri hidupnya selesai. Sudah nggak selesai loh. Ada perhitungan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mendapatkan ujian dari Allah. Nabi Zakaria minta anak. Doa terus. Sampai umur 100 tahun dikasih anak. Nama anaknya Yahya. Yang ngasih nama Yahya itu Allah. Tidak ada manusia yang namanya Yahya sebelum Nabi Yahya. Yang ngasih nama Allah langsung. Setelah anaknya tumbuh besar dewasa, sang bapak harus melihat anaknya disembelih. Dipenggal kepalanya Nabi Yahya. Gimana ayah ya? Ayah itu dengar anaknya di penjara, dengar anaknya kecelakaan. Ya Allah, dengar atau melihat anaknya tahu-tahu jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon. Itu seakan-akan copot jantungnya. Gimana melihat anaknya dipenggal kepalanya. Dihadiahkan kepada seorang pelacur. Maka jemaah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak ada manusia yang lebih dicintai Allah daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Allah berikan ujian kepada beliau. Lahir langsung diuji. Lahir jemaah. Langsung Allah kasih ujian. Nggak ada bapaknya. Kemudian umur 6 tahun ditinggal emaknya. Sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun tinggal kakeknya. Kemudian hidup bersama pamannya. Gembala kambing. Kerja ikut orang. Berangkat ke Syam. Melakukan perjalanan jauh. Cuma merantau beliau alaihi salatu wassalam. Beliau lakukan itu. Setelah jadi nabi. Selesai. Enggak. Allah berikan ujian bertubi-tubi. Bagaimana beliau berdakwah berangkat ke Taif dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Beliau ingin menyelamatkan penduduk Taif dari neraka. Tapi yang beliau dapatkan adalah lemparan batu dari mereka. Berdarah-darah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Menuju ke Madinah. Selesai ujian. Nggak ada ceritanya selesai ujian. Di perang Uhud alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau terjatuh dalam lubang. Dipukul kepalanya dengan pedang. Bagaimana
gelang-gelang besi itu masuk ke pipinya, giginya patah alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendapati Nabi alaihi salatu wassalam bangun tidur di atas tikar. Yang kemudian tikar itu membekas di lambung Rasul SAW, garis-garis ya. Kita tuh sekarang tidur di atas kasur yang empuk. Kasurnya itu sampai membekas kita. Jadi kalau kita tidur itu ada bekasnya kita di kasur. Ini Nabi SAW bekasnya tikar itu membekas di perut Nabi SAW. Umar menangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Itu Raja Persia, Kaisar Romawi. Mereka tidur di atas sutra. Mereka bergelimang harta dan kenikmatan. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Afi syakin anta ya Umar. Engkau ragu Umar. Ini bicara keyakinan. Engkau ragu ya Umar. Dengan kebenaran agama ini. Ala tardu an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Apa engkau enggak ridho buat kita akhirat kekal, abadi, selama-lamanya, dan buat mereka dunia yang cuma sebentar ini. Di hadis lain beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, mali walid dunya. Apa kepentinganku sama dunia ini Umar? Apa? Apa kepentingan kita dengan dunia? Aku itu hanya seperti musafir atau pengendara. Karakibin istadalla tahta syajaratin. Yang istirahat di bawah pohon bernaung ya dari panasnya mentari. Thumma raha wa tarakaha. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan waktu di bawah pohon itu adalah fase kita di dunia. Berapa lama coba? Ada yang mau hidup 200 tahun? Kita doakan di sini. Semoga umurnya 220 tahun. Nah, orang ingin umur panjang tapi nggak terlalu panjang juga kata dia. Janganlah. Mau 150 tahun? Enggak. Karena tahu dia capek. Lelah dia dengan dunia ini. Dengan bertambah umurnya. Tadi ada yang ngomong sama anak. Ustadz datang ke Bukit Tinggi ini. Dari jenggotnya hitam Ustadz. Sampai banyak putihnya. Nah. Hadir dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kata Nabi alaihissalam, mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Sedangkan yang dalam benak kita musibah itu dunia terus. Yang kita beratkan. Ahibati fillah. Dunia ini bergejolak. Berubah-ubah. Pagi ketawa, sore menangis. Ada yang malam pesta ria, pagi di rumah sakit. Kita melihat seperti itu. Manusia-manusia yang mungkin kita lihat senang hidupnya, tahu-tahu dapat berita cerai sama istrinya. Ribut sama istri. Orang yang dianggap adalah percontohan rumah tangga ideal, tahu-tahu berantakan rumah tangganya. Kita sebelum Covid, Masya Allah, semua orang mungkin hidup di atas kenikmatan. Allah kasih Covid, selesai semua. Maka dibutuhkan yang namanya al-yaqin. Keyakinan. Dalam menghadapi dunia ini. Yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Udah waktunya azan? Belum. Yakin itu adalah
ilmu yang mengakar di dalam hati, yang gak berubah dan berganti. Tetap. Yakin Allah itu maha terpuji. Ketika kita membaca Asma'ullah Al-Husna, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Malik Al-Quddus. Allah itu suci dan selamat dari segala kekurangan. Tidak ada tindakan Allah yang salah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak adil. Tidak ada ketentuan Allah yang tidak tepat. Nggak ada. Kalau manusia, ya banyak yang nggak tepat dan tidak sesuai. Tapi Allah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu Al-Fattah, Al-Qahhar. Maka tatkala seorang yakin sama Allah Azza wa Jalla, apapun yang menimpa dia, selesai. Dia katakan Allah itu sayang sama aku. Boleh jadi aku udah lupa sama Allah. Allah kasih musibah ini. Ada seorang yang di malam Idul Fitri dapat WA dari suaminya. Suami mengatakan, maaf, rumah tangga kita sampai sini saja, aku ceraikan engkau. Malam Idul Fitri. Bayangin ya, perempuan ini kan biasanya kalau Idul Fitri itu ingin seragamnya sama, warnanya kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Ini perempuan sudah menata besok mau ke rumahnya fulan. Tahu-tahu malam itu diceraikan sama suami. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia letakkan di tangannya. Dia nggak kenal sama Allah. Dia kenal sama suaminya. Manusia itu makhluk yang sangat zalim, kata Allah. Dan sangat kufur. Innahu kana zaluman jahula. Dia sangat zalim, sangat bodoh. La dhallamun kafar. Dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu manusia. Ketika kita bersandar kepada manusia, yang ada kekecewaan. Tapi ketika seorang yakin sama Allah, apa yang akan muncul di lisannya tatkala musibah menimpa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau sudah tulis ini sebelum aku lahir, ya Allah. Tapi kadangkala menumbuhkan keyakinan itu butuh proses. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi di sini kita harus yakin. Sebelum yakin sama takdir, yakin sama yang menentukan takdir. Kita akan pasrah sama Allah. Karena kita yakin ketentuan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita. Jemaah, kita harus yakin ya, bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Oleh karena itu, setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ketika antum sakit bacaan antum berubah? Ketika antum terkena musibah, sholat antum bacaannya berubah? Nggak pernah berubah. Subuh tadi antum katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang yang habis kehilangan motor, kemudian dia sholat isya bersama kita umpamanya. Apa yang akan dia baca? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dia ulangin lagi. Tapi yang jadi masalah sama kita, kadangkala bacaan itu hanya sekedar rutinitas yang tidak ada penghayatan di sana. Padahal di antara cara menumbuhkan keyakinan adalah membaca Al-Quran Al-Azim. Kemudian ada satu surat yang paling penting dalam Al-Quran. Satu surat yang paling agung dalam Al-Quran.
yang menjadi intisari Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Tapi kadang-kala kita membaca Al-Fatihah biasa-biasa aja. Itu a'zamu surah fil Quran. Antum kalau sholat membaca semua surat. Antum membaca 30 juz. Tapi tidak baca Al-Fatihah, nggak sah sholat. Maka tolong untuk menumbuhkan keyakinan itu, baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Setiap kali kau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, diulangin lagi. Maliki Yaumiddin. Di sini. Yakin dengan adanya hari pembalasan. Semua keringat yang kita keluarkan, semua kegundahan, kegalauan yang pernah kita rasakan, semua kelelahan dan kepayahan yang kita harus lewati dalam kehidupan ini, ada balasannya. Jangan dipikir sakit antum nggak dibalas sama Allah Azza wa Jalla, dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak yakin antum. Allah tetapkan engkau akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun yang kau lakukan. Bahkan orang yang bersabar itu, Allah akan kasih balasan tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Antum gimana ya? Kalau masuk ke minimarket, dapat voucher. Atau supermarket, nih dapat voucher 500.000. Seneng nggak? Alhamdulillah. Tapi ketika antum milih di sana, milih yang 500.000 harganya. Tapi gimana ketika antum masuk supermarket dikatakan terserah antum. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang afiyah, ahlul afiyah, yang hidupnya senang, tetap dapat balak dia. Cuma mungkin balaknya nggak sama, satu sama lainnya nggak sama. Ada orang yang balaknya terus Allah berikan karena tingkat keimanan dia. Orang yang hidupnya senang ini pada hari kiamat, Nabi alaihissalam mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqari lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidupnya mungkin ya sedikit balaknya pada hari kiamat, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, dia kepingin kulit mereka digunting-gunting zaman supaya dapat pahala itu. Tapi selesai. Tinggal sekarang kita punya nggak keyakinan akan dapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Antum pernah melihat seorang pegawai yang kerja shift 2 kali. Kan ada pegawai yang shift 2 kali. Kenapa dia lakukan itu? Hah? Fulus. Dia cari fulus. Fulusnya langsung. Enggak Ustaz. Kapan? Nanti akhir bulan. Tapi dia tetap bekerja. Terus dia bekerja. Disinilah iman dan keyakinan akan balasan yang Allah berikan membuat kita menghadapi semuanya tenang. Aku akan dapat balasan. Anaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dirinya sakit. Dia yakin bahwa akan mendapatkan balasan. Dan yakin akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Urwah bin Zubair. Adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini pernah berangkat ke Syam, ke Damaskus sana. Dalam perjalanan dia kena diabetes ya. Akhirnya kakinya harus diamputasi. Dipotong kakinya. Kita lihat bagaimana keyakinan dia ya. Di waktu yang bersamaan anaknya yang paling besar itu masuk ke stabel kudanya Khalifah. Terjatuh atau keinjak sama kuda, meninggal dunia. Kehilangan anak, kehilangan kaki. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, engkau kasih aku 4 ya Allah. Ini yakin dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla.
Engkau kasih aku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 ya Allah. Kalau engkau ngambil, engkau juga menyisakan buat aku ya Allah. Masih ada. Dan engkau kasih aku 7 anak ya Allah. Engkau ambil 1 ya Allah. Masih engkau sisakan 6 ya Allah. Nih, ketika seorang yakin Allah itu maha baik, maka dia akan cari kebaikan Allah Azza wa Jal. Dia akan memandang kepada nikmat yang Allah berikan. Itu di dunia. Belum lagi ketika dia yakin akan mendapatkan balasan di sisi Allah di akhirat, selesai dia akan tenang. Maka ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam seringkali di majelisnya beliau membacakan doa. Doa ini ditulis oleh para ulama sebagai doa penutup majelis. Iya, dibacanya tidak harus di penutup majelis. Nah, doanya itu panjang. Semoga semua bisa menghafal doa ini. Nabi alaihissalatu mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, kami minta engkau bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tetap maksiat. Tahu itu dosa. Tahu itu gak boleh. Kenapa dia lakukan? Karena rasa takutnya hilang. Maka Nabi memohonkan alaihi salatu buat para sahabatnya. Bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu. Bukan fulus yang diminta. Bukan emas. Bukan tahta. Bukan wanita. Min khasyatik. Bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dengannya aku terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan, beri taufik kepada kami untuk bisa taat dan patuh kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya engkau bisa sampaikan kami ke surgamu ya Allah. Minta rasa takut supaya terhindar dari kemaksiatan, minta ketaatan supaya bisa masuk surga. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan bagikan buat kami keyakinan. Keyakinan itu dipinta, dimohon. Makanya banyak orang yang kadang-kala menghadapi musibah berat buat dia, engkau minta yakin sama Allah. Yang dengan keyakinan itu tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, musibah-musibah dunia jadi ringan dengan keyakinan ini jemaah. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Menjadikan luka segera sembuh. Menjadikan duka berubah menjadi suka. Dengan keyakinan. Makanya antum melihat orang-orang itu berbeda-beda menghadapi musibah sesuai dengan keyakinan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan, Jalla jalaluh ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa. Apapun bentuk musibahnya. Baik itu di diri kita, di harta kita, di keluarga kita, di kehormatan kita. Illa biiznillah. Melainkan itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada musibah pribadi, ada musibah secara menyeluruh. Semuanya terjadi karena izin Allah Azza. Oh, ini gara-gara fulan Ustaz. Boleh jadi fulan penyebab. Tapi yang menetapkan dan memutuskan siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Nabi SAW. Tapi gak terbunuh Nabi SAW. Tapi kalau Allah tetapkan, Umar bin Khattab lagi sholat dibunuh. Mati.
Selesai. Itu ketentuan Allah dengan izin Allah. Di Masjid Nabawi. Di tempat paling aman. Di mihrab tempat pengimaman. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nih, barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin bahwa musibah itu adalah ketentuan Allah dan Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah itu Maha Bijaksana, dia yakin dengan itu, yahdi qalbah. Allah akan kasih hidayah di hatinya. Jadi tenang dia menghadapi. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Fi raw'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus, itu menghembuskan di jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwa enggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sempurna. Antum kalau pulang sandalnya hilang, kira-kira apa yang antum akan ucapkan? Ini sudah ngaji masih nyuri sandal. Antum langsung nyalahkan pengurus masjid yang ngaji. Kenapa antum tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau rizki ana balik. Betul loh jamaah. Berapa banyak orang yang ketinggalan handphonenya, balik kalau rizkinya. Kalau enggak rizkinya, di rumah kebakaran tuh handphone. Di rumah. Allah kalau mau memberikan bala itu enggak harus nunggu antum di luar rumah. Ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, saya takut naik motor Ustaz. Takut ditabrak mati nanti. Emangnya antum lihat di jalan tiap hari orang mati tabrakan? Enggak. Antum di kamar antum bisa kejatuhan genteng. Kalau Allah mau. Ini bicara rizki. Enggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Maka jangan sampai untuk mengatakan, ya Allah fulan ini nyerobot rizki ana. Nyerobot dari mana? Seharusnya ana yang diterima di sana. Enggak. Antum memang enggak keterima. Loh, kok Ustaz tahu? Ya ini kan enggak keterima antum. Tapi seharusnya diterima. Enggak. Antum seharusnya enggak diterima. Buktinya apa? Ya sekarang enggak diterima gitu. Kita kan kalau sudah terjadi baru tahu itu takdir. Seharusnya Ustaz, tanah itu saya maklarnya Ustaz. Tapi gara-gara mereka zalim semana, hanya orang lain yang dapat fee. Mana innalillah? Mana ucapan itu ya? Antum harus yakin gak akan mati antum kecuali rezeki antum sempurna. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Karena ketika antum yakin antum tidak akan mati kecuali rezeki antum sempurna. Yang menimpa antum gak akan luput dari antum. Yang luput dari antum memang ketetapan Allah gak akan menimpa antum. Antum yakin dengan itu. Antum akan santai cari rezeki. Ketika ada masalah, ada musibah dalam mengais rezeki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan rezeki ana. Kalau rezeki antum tidur dibangunin antum. Pernah antum? Lagi tidur di telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita bagi warisan. Kenapa? Bapak mati. Rizki enggak? Bapaknya mati rizki enggak? Musibah Ustaz. Tapi bagi warisan, rizki. Bagaimana menggabungkan antara musibah dan ada rizki di sana? Nah, ketika kehilangan orang tua, musibah. Orang yang kita cintai. Tapi di sisi lain sebagian orang memang menunggu kematian orang tuanya.
Dia bahkan bingung, kenapa ayah kok nggak mati-mati ya? Padahal sudah tua ayah ini. Anaknya mati duluan. Bapaknya dapat warisan dari anaknya. Bukan anak yang dapat warisan dari bapaknya. Dan itu terjadi. Maka tadi, fa'ajmilu, udah antum cari rezeki yang baik-baik aja sudah. Fa'innahu la yunalu ma indallah illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah nggak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Yakni keridhaan Allah, barokah dari Allah nggak akan diraih dengan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang menggunakan jalur pintas untuk kaya dan jadi kaya, hidupnya menderita. Ada orang-orang seperti jangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yaqin. Allah menjadikan kegembiraan, kelapangan di dada, kesenangan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Di dua hal ini. Ridha dan yakin. Dan sebenarnya ridha itu buah dari keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sukhut. Dan Allah menjadikan kegalauan, kegundahan itu dalam keraguan dan murka kita, marah kita sama Allah Azza wa Jalla. Antum akan terus hidup dalam kegalauan. Maka ahibati fillah, berkurangnya keyakinan ini membuat orang jadi tidak sabar. Taib, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, bicara yakin, kenapa kita lihat orang-orang kafir itu Ustaz ya? Kok seneng banget hidupnya Ustaz? Sholatnya nggak pernah sholat. Halal haram dia lakukan. Orang-orang dolim juga. Sedangkan kita ini Ustaz, musibah datang terus, silih berganti. Dan kita nggak pernah seneng kayaknya Ustaz. Ya. Antum tahu Rasul SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, selesai sudah. Artinya kalau beribadah untuk mengharapkan penghapusan dosa, sudah selesai ya Rasulullah. Dosamu udah habis. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apa enggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ternyata dalam semua musibah yang beliau lewati dalam kehidupan itu, beliau memandang kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah kasih ganti yang lebih baik. Dan ganti itu tidak selalu harta, tidak selalu tahta. Ganti yang lebih baik itu adalah keimanan, keyakinan, keridhaan, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan orang mukmin ini di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah seorang pesuruh, budak, atau pegawai kasar. Ya kalau dia buruh di sawah atau di pasar, dia mencangkul, dia menanam, dia berkeringat, dia terkena lumpur, di bawah teriknya matahari dia melakukan itu. Apakah pantas dia pakai baju yang bersih? Enggak. Apakah pantas dia mandi pakai parfum? Enggak. Terus kapan? Ya nunggu selesai Ustaz. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Antum kalau mendapatkan bala dan musibah dan antum menunggu anak kapan ya dapat pahala itu. Nunggu selesai. Kalau antum sudah selesai, kerjaan sudah beres, antum boleh pakai baju yang bersih. Pakai parfum ya. Jadi tatkala antum merasakan berat, antum katakan, iya berarti belum selesai ya. Iya belum selesai. Dan ingat Allah tidak pernah ingkar janji. Yang Allah sediakan di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia dan isinya ini. Jauh lebih besar.
Dan orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, itu balaknya dua. Ketika dia nggak sabar, apakah musibahnya akan terangkat? Nggak akan. Dia akan tetap menderita, dan yang kedua musibah, dia nggak dapat pahala. Musibah yang seharusnya menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya, tapi gara-gara dia tidak nerima, maka dia musibahnya dua. Anaknya tetap meninggal, motornya tetap hilang, dan Allah murka sama dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha sama dia. Barang siapa yang murka, Allah akan marah sama dia.